wabarakatuh. Sepakat? Kurang ceria, masih malas. Sepakat? Sepakat? Tepuk Pancasila. Satu jari dulu, terus 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Lupa ya? Oke, tepuk Pancasila. Sila ke-1, 1 jari, 2 jari. Ya, ingat ya, sebagai variasi tepuk tangan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya hari ini kita bisa melaksanakan upacara pertama di semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang sekolah sebagai pusat budaya, pusat kebudayaan. Kita menyadari bahwa kalian berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Betul tidak? Bersyukurlah bagi kalian yang dibesarkan oleh keluarga yang membiasakan disiplin. Misalnya, mulai dari sholat, orang tua sudah menekankan disiplin melaksanakan sholat 5 waktu, subuh digedoran, pulang sekolah mendekati asar diingatkan, maghrib diingatkan, sehingga anak-anak terbiasa disiplin melaksanakan sholat. Bersyukurlah bagi kalian yang di rumah dibiasakan misalkan disiplin makan, disiplin membersihkan ruangan, tempat tidur, dan lain-lain. Tetapi bagaimana nasib anak-anak yang di rumahnya tidak pernah mengalami pendisiplinan seperti itu? Coba angkat tangan. Siapa di rumahnya yang tidak pernah didisiplinkan masalah sholat? Karena boro-boro nggak disiplin anak, bapak nage, ibu nage, tara sholat. Nah, untuk mendisiplinkan anak-anak yang seperti itu, yang kurang beruntung, dibesarkan oleh lingkungan yang tidak mendisiplinkan anak-anaknya, maka kewajiban sekolah untuk melaksanakan pembinaan kedisiplinan itu. Disiplin apa saja? Disiplin waktu. Masuk pukul 7, maka anak diharapkan datang sebelum pukul 7. Jam pertama jam sekian, istirahat jam sekian. Itu adalah upaya sekolah agar kalian disiplin masalah waktu. Kalau di rumahnya jarang melaksanakan pendidikan disiplin, itu biasanya harusnya masuk kelas malah masuk WC. Itu karena tidak terbiasa. Disiplin makan, hari Rabu kita ada pembiasaan sarapan pagi. Sebenarnya itu bagian dari upaya kita mendisiplinkan anak dalam terbiasa sarapan. Tapi apakah semua melaksanakan itu? Tidak. Karena berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa, mereka di rumahnya tidak pernah dibiasakan untuk melaksanakan makan tepat waktu, baik sarapan, makan siang, maupun makan malam. Berbahagialah bagi kalian yang dibesarkan oleh keluarga yang menekankan tata krama di antara keluarga, di antara lingkungan. Tapi tidak sedikit anak-anak yang tidak mengalami itu.
Ketahuannya ketika di sekolah, maka tata krama dia pada teman itu kurang bagus. Membuli itu seperti hal yang biasa. Bicara pada kakak kelas itu seperti ke adik kelas. Tata kramanya tidak baik karena tidak dibiasakan. Karena mohon maaf, ada di antara kita yang memang di rumahnya tinggal tidak dengan orang tua. Ada yang cuma dengan kakaknya saja, ada yang tinggal di pesantren, ada yang kos dengan pamannya. Nah, oleh karena itulah maka di sekolah diadakan pembinaan tentang bagaimana tata krama siswa, baik kepada siswa lain atau kepada Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, anak-anak yang tidak biasa melaksanakan tata krama di sekolah, di rumah, di sekolah pasti sering kena tegur, kena peringatan, gitu. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu guru memberikan pendidikan tata krama itu, maka tolong diterapkan di rumah, gitu ya. Bersyukurlah bagi kalian yang orang tuanya memberikan fasilitas kalian untuk berekspresi, ya. Tapi ada di rumah yang boro-boro orang tuanya memperhatikan tentang bakat kamu, keterampilan kamu. Oleh karena itulah tugas sekolah menggali potensi siswa, baik dari seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kenapa sekolah mengadakan kegiatan pembiasaan, misalkan hari Selasa membaca, hari Kamis itu seni budaya, hari Jumat keagamaan. Itu adalah salah satu upaya sekolah agar sekolah menjadi tempat pusat kebudayaan yang bisa mengembangkan bakat kamu, baik di bidang ilmu pengetahuan, di bidang seni maupun di bidang agama. Apa yang hal baik di sekolah tolong diterapkan di rumah. Ya. Jadi hal yang baik di sekolah tolong diterapkan di rumah. Perilaku temanmu yang kurang baik jangan dijadikan panutan. Tapi sebaliknya, kamu harus bersikap baik sehingga menjadi panutan teman-teman yang lain. Nah, saya kira itu saja mengenai sekolah sebagai pusat kebudayaan. Selanjutnya untuk upacara ke depan, nanti pembina upacaranya tidak usah wali kelas, Pak, tapi berurutan berdasarkan duk. Sehingga semua guru nanti akan kebagian menjadi pembina upacara. Kemudian hari ini saya melarang 2 siswa untuk sekolah sebelum datang dengan orang tuanya. Ada tidak? Restu Pali ada nggak? Tidak ya, Hansen? Ya, karena mereka boleh datang, boleh sekolah kalau kedua orang tuanya datang. Ingat anak-anak sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Guru itu pasti untuk kebaikan kalian semua. Yang terjadi beberapa waktu lalu itu sudah diingatkan oleh Bu Halimah, pulang nak, pulang nak, pulang. Tetapi anak-anak ternyata tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga mereka celaka sendiri. Nah, saya ingin itu kejadian terakhir. Ya, apapun yang kamu kerjakan harus mempertimbangkan resiko yang akan kita hadapi, apalagi kita ketika berpakaian seragam, bermotor tuti itu tupuk tilu, tanpa helm, melintas ke sekolah lain. Kan belum tentu mereka semua belajar seperti kita. Mungkin beberapa siswa yang kurang baik, yang oknum lah katakanlah, itu nongkrong di jalan. Jadi ketika melihat siswa berpakaian seragam, berkonvoy, itu mereka pasti merasa ditantang. Oleh karena itu jangan lakukan itu. Karena saya pun begitu. Kalau melihat ada anak-anak luar ada di sekitar sini, pasti saya kejar.
pernah saya kejar ke Makkah, kejar ke Bojong Leles, sengaja tidak tertangkap, tidak ditangkap, hanya supaya menakut-nakuti mereka agar tidak ke sini lagi. Saya kira itu saja yang ingin sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan semester ini sekolah kita menjadi lebih baik. 2024 itu pertama tahun prestasi karena semua perlombaan ada di semester ini dan juga tahun politik. Nah, untuk tahun politik saya berpesan kalian jangan sampai terlibat dalam salah satu kegiatan partai politik ya. Biarkan orang tuamu. Misalkan ada partai A atau paslon 1 atau 2, 3 kampanye, kamu datang ke sana karena berharap dibagi beas, dapat kaos. Itu saya tidak menginginkan seperti itu ya. Karena kalian tidak punya hak pilih, masih berada di bawah umur sehingga tidak boleh mengikuti kegiatan seperti itu. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, mohon sebagai ASN, sebagai P3K, sebagai honorer, kita netral, tidak berpihak kepada salah satu paslon. Jangan sampai ada satu kegiatan paslon 1, 2, atau 3 kita menghadiri kegiatan itu, karena itu menunjukkan keberpihakan. Yang sakit tolong dibawa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.